Saya sangat yakin untuk sahabat yang masih usia muda atau yang masih produktif bekerja belum pensiun, maka pemikiran seperti yang saya ungkapkan itu belum begitu dipikirkan secara serius. Nah, hal itu pun terjadi pada saya sebelumnya ya. Jadi waktu bekerja itu wah, enak aja kerja dan mencari uang ya agar kita bisa mencukupi kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, kembali lagi di saat-saat masa tua maka suasananya akan berbeda. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan membuka wawasan ya untuk teman-teman yang masih muda sehingga kalian akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kita di masa tua itu mau bagaimana? Karena juga banyak yang berpikir, gimana nanti kayak begitu. Dulu juga waktu saya belum hidup di negara Swiss ya pikiran saya pun kayak begitu kan. Ya gimana nanti aja lah. Kita serahkan kepada Tuhan ya karena dia yang mengatur hidup kita. Nah itu kan sangat simpel sekali pemikiran saya. Namun ketika saya hidup di negara ini dan bukannya merubah pikiran bukan ya, tetapi dengan keadaan dan budaya orang sini cara berpikirnya, maka ada hal yang positif yang bisa saya pelajari juga di mana orang-orang sini itu sudah memikirkan jauh-jauh hari ke depan. Dan untuk saya pribadi tidak ada salahnya ya saya turuti. Kalau rencana sih boleh saja, namun semuanya tentu Tuhan yang akan menentukan. Tetapi kalau kita sudah merencanakan sesuatu dan mudah-mudahan Tuhan memberkati ya, merestui rencana kita, maka hal ini tuh akan meringankan beban hidup kita semua. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu, amin. Tentu saja di setiap negara mempunyai sistem atau juga kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda. Begitu pula sistem yang ada di negara Swiss ini pun sangatlah berbeda dengan sistem yang ada di negara Indonesia sepengetahuan saya tentunya. Jika ada hal yang saya tidak tahu ya atau saya belum tahu, silahkan ya teman-teman memberikan koreksi atau memberikan informasi apa yang sistem yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Yang saya ketahui kebanyakan orang-orang yang sudah tua di negara Indonesia itu mereka akan hidup di rumah yang artinya akan diurus oleh keluarga, oleh anak atau cucu seperti itu ya, dan tidak akan, jarang sekali yang membiarkan untuk memasuki panti jompo dan menghabiskan masa tuanya di rumah jompo tersebut. Walaupun tentu saja banyak juga yang melakukan hal itu, namun yang saya ketahui terutama di lingkungan orang-orang di Jawa Barat ya, orang Sunda atau orang Jawa kayak begitu, kita itu mempunyai naluri atau tradisi yang akan mengurus orang tua kita sampai akhir hayatnya dan kita tidak akan membiarkan mereka hidup sendiri. Nah, seperti itu yang saya ketahui ya, dan yang saya alami pelajaran-pelajaran dari orang-orang tua kita dulu. Kita tidak akan pernah membiarkan seorang nenek atau seorang ibu yang sudah tua untuk hidup sendiri. Namun untuk di negara Swiss hal itu sangat berbeda sekali karena di sini kebanyakan orang yang sudah tua itu akan masuk ke rumah panti jompo. Nah, di sini kan satu hal ya sangat mengerikan sekali ya. Jadi masalahnya karena anak-anaknya itu mereka akan sibuk bekerja dan semua orang yang ada di sini itu mereka dituntut semua untuk bekerja sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua. Maka jalan yang terbaik ya dengan memasukkannya ke rumah jompo, karena di rumah itu orang tua mereka yang sudah tua itu akan terawat dengan baik. Jadi seperti itu kira-kira pemikiran masyarakat di negara Swiss.
Walaupun menurut penglihatan saya sendiri yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini, sama ya, untuk saya agak sedikit menyedihkan ketika melihat para orang tua yang hidup di rumah jompo itu, walaupun makannya terurus, kesehatannya terurus seperti itu, namun banyak sekali dari mereka yang pasti dan akan merasa sangat kesepian karena jauh dari keluarga. Ya paling-paling ada anak atau keluarganya itu menengok sekali-kali saja ya. Hanya kalau sehari-hari ya hidup dengan teman-teman para sepuh ya, atau para orang tua yang ada hidup di panti jompo tersebut. Jadi ketika saya menengok ya, saya pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke panti-panti jompo di negara ini, maka saya pun berpikir, oh suatu hari saya pun akan menjalani kehidupan seperti mereka itu. Walaupun sangat berat ya teman-teman, karena yaitu kembali budaya di Indonesia kita tidak begitu. Pasti ada keluarga, sanak, saudara yang akan mengurus kita sampai akhir hayat kita. Nah, karena hidup itu adalah pilihan dan saya memilih untuk hidup di negara ini. Jadi saya pun akan menghabiskan masa tua saya di sini, yang barangkali ya suatu saat nanti saya pun akan memasuki rumah jompo seperti itu. Maka dari saat ini mental harus sudah disediakan. Walaupun kadang saya berpikir ya, mungkin nanti kalau sudah di umur 90 tahun ya, kalau Tuhan mengizinkan memberikan saya panjang umur kayak begitu ya teman-teman, saya akan hidup di rumah jompo seperti mereka. Mungkin juga keinginan atau cara berpikir kita itu akan berlainan dengan hari ini. Maka hal itu tuh membuat saya agak sedikit okay kayak begitu. Tapi kalau terus terang ya, di sisi lainnya saya pun sedih kayak gitu. Aduh, kalau di negara Swiss itu orang-orang tua yang hidup di panti jompo itu mereka kebanyakan hidupnya sepi ya, sunyi. Jadi banyak yang kesepian. Jadi kasarnya itu hanya tinggal menunggu waktu untuk akhir hayatnya. Nah, ini kan sangat mengerikan sekali. Di sisi lain seperti yang saya kemukakan ya, kalau makannya itu terjamin ya, kesehatannya itu terjamin, kalau dia memerlukan apa-apa itu pasti dari rumah jomponya tersebut itu mereka mempunyai fasilitas. Dan sistem di negara ini, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan dari rumah-rumah jompo tersebut. Jadi contohnya setiap daerah itu kan ada ya 1-2 rumah jompo. Kalau saya seumpamanya tinggal di daerah Zurich Oberland ini, saya bisa memilih mau masuk ke rumah jompo yang mana nantinya. Nah, seperti itu. Dan itu pun ada kelas-kelasnya ya. Kalau seseorang yang mempunyai banyak uang, tentu saja bisa memilih yang private rumah jompo, yang artinya dia harus membayar. Walaupun dia sudah masa tua di situ ya, dia harus membayar dengan kapital atau dengan uang yang dia punya, yang disisihkannya di rekening banknya itu nanti akan dipotong oleh panti jompo tersebut. Namun jika seseorang sebelumnya hidupnya pas-pasan dan tidak mempunyai uang lebih ya di rekening banknya di masa tuanya, nah, bagusnya di negara ini pemerintah masih tetap akan mensupport, membayarnya semua. Jadi untuk orang yang hidupnya pas-pasan sebelumnya tidak mempunyai uang cukup, mereka pun akan mempunyai hak yang sama mendapatkan perawatan di rumah jompo tersebut. Namun itu bukan di rumah jompo yang private atau PIV ya. Jadi bukan yang kayak begitu, rumah jompo standar ya, yang sebetulnya kalau saya melihat juga semuanya sudah oke, karena di negara ini standar kehidupannya memang sudah sangat baik dan sangat tinggi.
Dan tentu saja ada di antara kalian yang bertanya-tanya, mengapa Bunda memilih hidup di negara Swiss untuk masa tua? Mengapa tidak kembali ke negara Indonesia? Nah, di sini pun saya akan langsung menjawab ya. Jadi begini masalahnya. Kalau untuk orang asing yang mau tinggal di negara Indonesia, tentu saja mereka memerlukan visa atau izin tinggal. Jadi sama dengan kalian yang ingin hidup di negara Swiss juga sama ya, memerlukan izin tinggal. Nah, jadi kebalikannya seperti itu. Dan yang saya ketahui atau yang kami takuti itu adalah setelah hidup lama di negara Swiss dengan birokrasi yang sangat nyaman di sini, maka satu hal yang kami agak sedikit ragukan dan takut itu karena birokrasi di Indonesia mungkin masih harus banyak yang dibenahi. Contohnya jika kita mau membuat surat sesuatu ya kayak gitu, kadang-kadang masih yang saya tahu ya, itu masih diperlukan sogok menyogok. Nah, hal ini tuh untuk suami saya yang warga negara Swiss, ini hal yang tidak bisa dia terima. Dan selain itu pun setelah berpuluh-puluh tahun hidup di negara ini, maka untuk kembali lagi bersatu ya dengan budaya dan tradisi orang di Indonesia itu akan ada sedikit susah lagi ya, jadi perlu penyesuaian diri lagi. Dimana contohnya soal waktu saja ya teman-teman. Kalau di negara Swiss itu sudah dari kecil, kalau masalah waktu itu kalau janjian selalu on time. Kalau jam 7 pagi itu betul-betul jam 7.00 ya, seperti itu. Sedangkan yang saya tahu sendiri kalau di Indonesia kita janjian itu kalau jam 7 ada yang datang jam setengah 8, ada yang datang jam 8. Nah, hal ini ya untuk kebanyakan orang di negara Swiss akan menjadi sesuatu yang menjengkelkan juga. Dan saya yakin bukan untuk orang Swiss saja, tetapi untuk orang yang tinggal di negara-negara yang sudah maju ya, memang perlu penyesuaian diri lagi. Dan selain itu pun untuk saya pribadi, karena saya sudah siap mental dan ya kembali lagi ya, hidup adalah pilihan, maka saya memilih di negara ini karena saya pikir kalau sudah tua juga ya, untuk mengurus surat-surat birokrasi, perpanjangan visa ke kantor imigrasi harus bolak-balik ini dan itu wah akan memusingkan ya suatu hari nanti. Jadi saya perkirakan dari hari ini ya udahlah, kami akan menjalani masa tua di negara Swiss dan siap ya suatu hari kalau sudah saatnya, walaupun berat ya, hidup kan nggak bisa dapat semuanya teman-teman. Jadi kita harus memilih, harus bisa memilih. Saya akan memilih untuk hidup di panti jompo, itu tidak apa-apa. Walaupun hari ini, makanya ya, walaupun sudah pensiun, saya menikmati hidup saya dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya punya ya, walaupun sederhana teman-teman. Jadi inilah saat-saatnya untuk menikmati hidup di masa tua. Dan saya berharap juga semua teman-teman di Indonesia yang sudah di usia lanjut ya, yang sudah usia pensiun seperti saya ini, bisa menikmati hidup apa adanya. Kita selalu bersyukur aja deh. Soal umur kita kan nggak tahu ya. Nah di situ teman-teman, walaupun kalau rencana atau planning ke depannya itu kita harus sudah punya. Memang ada segi negatif dan segi positif ya untuk semua negara. Saya pikir bukan saja hanya negara Swiss dan negara Indonesia. Karena yang saya tahu juga ya, walaupun masa tua di Indonesia ada yang mengurus, namun kalau ekonomi kita kurang cukup ya, maka kesulitan pun akan terjadi. Itu realitinya, itu realitinya. Dan kalau di negara Swiss ini, kalau masalah ekonomi ya, seminim-minimnya orang hidup di negara Swiss itu mereka itu sudah mapan. Namun ya itu,
kehidupan sendiri, kehidupan privasinya sangat tinggi. Apalagi untuk orang-orang tua itu, mereka akan hidup sendiri di rumah jompo, itu kan hal yang tragis ya menurut saya. Karena materi itu juga bukan jaminan sebetulnya untuk seseorang mempunyai kepuasan hidup atau kebahagiaan. Nah, di sini tuh memang diperlukan sekali keseimbangan atau balance dalam kehidupan kita. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.